Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Suyono di podcast Inspirasi. Kali ini bintang tamu yang pertama adalah Pak Bardi. Pak Bardi adalah kepala sekolah di SMP PGRI Susukan. Pak Bardi, sehat Pak Bardi? Alhamdulillah sehat. Oke, ya. Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Bardi, aktivitasnya hari ini apa nih selain di sekolah? Hari ini aktivitas olahraga. Sebelum olahraga tadi sholat zuhur terlebih dahulu dengan anak. Alhamdulillah. Artinya Jumat ini semangat ya? Semangat. Oke. Dan di sebelah Pak Bardi ada waka kesiswaan dari SMP PGRI Susukan hadir atas nama Ibu. Nama saya Bu Nurok Marianti. Bu Marianti. Iya, biasa dipanggil kalau di sini itu Bu Arianti. Bu Arianti. Iya, dan di sini saya sebagai kesiswaan, ya Pak. Sekaligus guru. Sekaligus guru Oke. mapel IPA. Mapel IPA. IPA, iya. Oke. Penggemar dari Inspirasi banyak cerita di sekolah ini yang nanti bakal dibagi sama kita semua di podcast Inspirasi. Sebentar, Pak Bardi boleh nggak bercerita ketika anak-anak yang baru masuk, artinya kan ini SMP ya? SMP berarti anak-anak yang masuk mendaftar itu berarti lulusan SD. Ya. Artinya pola pikir mereka juga pola pikir SD ya. Ya. Nah, coba kasih gambaran kepada kita bagaimana sih perilaku anak-anak yang usia SD baru masuk SMP kayak gitu. Oke, ya. Untuk anak-anak kelas 7 ya yang baru lulus di SD, untuk tahun 2020 itu memang luar biasa Mas, karena mengalami kendala COVID ya. COVID selama 2 tahun. Setelah COVID itu kan sekolah online ya. Ya, sekolah lalu online, masuk lagi. Lalu masuk ya. Setelah itu lulus. Kemudian masuk di SMP. Ya. Nah, itu luar biasa kendalanya. Ada yang tidak bisa baca tulis, ada yang kesopan santunnya juga sangat kurang, kedisiplinan sangat kurang. Nah, jadi artinya ya, ketika mereka masuk ke sekolah dengan online itu jauh sangat berbeda nggak? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Boleh nggak kasih satu saja keterangan contoh, misalkan anak yang tidak tahu aturan, artinya dia semaunya sendiri di sekolah gitu, mungkin di rumah kan tidak pernah tertulis aturan rumah tangga gitu ya. Jadi anak orang ada aturan ya. Nah, sekolahan juga sama, berperilaku sama gitu. Ada nggak di sini seperti itu? Ada salah satu anak yang memang bukan salah satu, sebetulnya banyak, tapi yang luar satu biasa saja, apa-apa, yang luar biasa ini satu ya. Anda tahu aturan berangkat sekolah, bajunya enggak karuan, perlengkapannya enggak karuan, kadang masuk jam 7 sampai sini karuan itu nggak dimasukkan, terus seragam semaunya sendiri, semaunya sendiri. Sampai dasi itu enggak pakai gitu kan. Iya ya. Laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki ya. Nah, itu selama di sini kami didik untuk kedisiplinan dia, keaktifan dia di kelas maupun di luar kelas ya. Ya, perjuangannya sangat luar biasa guru-guru di sini ya. Maaf, itu kelas berapa sekarang ya? Sekarang kelas 8. Kelas 8. Artinya dari kelas 7 tidak tahu aturan, sekarang kelas 8. Boleh nggak diceritakan yang kondisi sekarang? Alhamdulillah sekarang anaknya sudah rajin ya. Mulai seragamnya dimasukkan lah ya. Dimasukkan, kemudian perlengkapannya juga lengkap. Kedisiplinannya juga sekarang bagus. Mulai jam 7 kurang sudah berada di sini. Berarti sudah disiplin waktu. Yang kedua disiplin aturan ya. Seragam sudah dipakai sesuai dengan hari gitu berarti. Oke. Dan itu coba Pak Bardi selaku guru sekaligus pembimbing ini anak ini ya, yang boleh nggak dicerita? Artinya proses rubahnya itu panjenengan bagaimana ini pendekatan ke si anak ini biar berubah gitu? Prosesnya sangat panjang ya. Bukan hanya kami pendekatan secara personal kepada anaknya,
tapi kami juga pendekatan kepada orang tuanya. Karena ini sangat penting sekali ya, tidak hanya anaknya saja tidak bisa. Berarti komunikasi dengan orang tua, anak juga dididik di sekolah. Di sekolah. Oke. Dan komunikasi kami tidak hanya di sekolah dengan orang tua, kami sambung ke rumahnya ya. Luar biasa itu. Iya, melihat bagaimana caranya anak ini supaya lah ya, di rumah kebiasaannya seperti apa dan harapan orang tua seperti apa. Kami lakukan itu. Oh, oke. Berarti identifikasi di sekolah disampaikan ke orang tua, disamakan dengan persepsi orang tua di rumah. Iya. Yang menjadi harapan apa dilakukan di sekolah. Oke. Dan anak nurut dengan apa yang diperintahkan guru berarti ya, setelah sesuai yang diharapkan orang tua. Iya betul. Tahu nggak anak ini sebenarnya lagi di setting sama panjenengan, sudah komunikasi orang tua gitu? Anaknya tahu. Tahu anaknya? Iya, saya di rumahnya juga ngobrol bareng anaknya, orang tua, ibu, Mbak Yunya sama itu. Dan itu saya lakukan bukan siang, Mas. Itu malam ya. Saya lakukan. Ya. Malam-malam enak-enak tidur istirahat. Kami lakukan demi anak. Luar biasa nih Pak Batingge. Semoga perjuangan ini bisa menginspirasi teman-teman guru yang lain. Artinya kesusahan di sekolah itu bukan cuma kita mengondisikan dan terkendala pelajaran, tapi memang bagaimana caranya kalau ada permasalahan, contoh tadi anak yang tidak mau nurut dengan aturan dan semuanya sendiri, menjadikan setara minimal sama dengan teman-teman yang lain menjadi disiplin. Disiplin, dan itu perlu pendekatan khusus ya. Panjenengan melakukan pendekatan dengan cara berkomunikasi dengan orang tua, disambangi, dan pasti nggak sekali dua kali itu ya. Itu sampai berkali-kali. Iya, luar biasa. Ya itu. Bahkan ada hal-hal yang aneh itu kan. Penanganan hal-hal yang aneh kan itu harus ditangani. Anak itu tidak semata-mata bejut atau angel aturan itu karena lingkungan, tapi ada hal-hal yang tanda tanya kan. Artinya memang ada potensi yang tidak bisa dimengerti oleh lingkungan atau orang tua ya, dan itu memang perlu identifikasi khusus, artinya penanganan khusus kayak gitu. Nah, itu luar biasa pengalaman dari panjenengan dalam mendidik dan akhirnya mendisiplinkan anak. Dan kalau sudah kelas 8 seperti itu, yakin ke depan akan disiplin, berarti ini menjadi sebuah watak karakter dia ya. Saya yakin ya, karena sudah ini sudah 6 bulan lah ya. Ini anak perubahannya sangat sekali, tidak hanya di sekolah tapi di rumah ya. Di sekolah kan ngaji ya, saya kasih tugas untuk di rumah baca surat Yasin, baca Al-Baqarah awal dan akhir. Itu dilakukan di rumah. Karena saya tanya pada orang tua, ibunya, gimana ada Pak di rumah? Oh, alhamdulillah Pak, sholat juga iya, baca maghrib, baca juga Yasin. Ya terima kasih Pak. Oh, luar biasa. Oke, mantap ya. Itu satu pengalaman dari Pak Bardi sebagai pendidik di SMP PGRI Susukan. Kalau Bu siapa panggilannya Bu? Bu Arianti, ada nggak pengalaman yang paling berkesan ketika panjenengan mendidik anak di sekolah ini Bu? Tentunya ada ya Pak, dan pengalamannya itu juga berbeda-beda. Misalnya dari kemampuan anak yang belum bisa baca tulis. Oh, ternyata anak SMP belum bisa baca tulis Quran ada juga ya? Ada Pak. Ternyata nggak cuma di luar sana, ternyata di sini juga ada. Iya, ada. Lulusan COVID ya? Iya, lulusan COVID salah satunya. Maksudnya, itu. Ini kan SMP berarti kan dari MI ya? Iya, dari SD juga ya. Iya. Itu belum bisa, itu memang benar-benar belum bisa baca dan nulis, atau sudah bisa tapi belum bisa mengerti nalar gitu? Kalau yang saya temui di sini ternyata memang anak tersebut itu memang belum bisa sama sekali. Dan dia ketika gurunya misal mendiktekan A, dia ternyata belum paham. Itu bentuknya seperti apa, kemudian tulisannya seperti apa. Itu kan sangat luar biasa gitu Pak. Nah, itu anak tersebut akan bisa ketika kita memberi contoh di papan tulis. Mencontohkan, menulis, dia baru
menirukan. Menirukan, betul. Iya, iya. Terus bagaimana caranya ibu itu tadi anak yang belum bisa baca tulis menjadi bisa? Iya. Yang dilakukan Yang dilakukan selama ini yang saya lakukan itu pertama dekati dulu Pak anaknya. Tapi ini beneran dengan membimbing ini Iya. ya? Oke. Dekati dulu anaknya Pak. Kalau kita sudah dekat, kalau sudah sering ngobrol, kemudian sering berinteraksi, pasti kan anaknya juga akan sehati dengan kita ya Pak. Oke, artinya bikin dia nyaman. Dia sama nyaman kita dulu, ya? iya betul, iya. Kemudian Gimana kalau cara dengan bikin anak ini nyaman? iya, biasanya saya PDKT sama tanya-tanya kegiatan keseharian dia, kemudian tanya hari ini apa perasaannya, seperti itu. Nanti kan dia juga akan dengan sendirinya bercerita. Oh gitu. Iya. Kemudian kalau dia sudah merasa nyaman, dia akan mudah didekati. Artinya pagi ketemu ditanya, terus diajak untuk bercerita dulu. Iya. Biar dia enjoy, terus ngerasa nanti ada kedekatan dengan kita kayak gitu berarti. Betul, iya betul. Kemudian setelah kita dekati, kemudian kita di kelas, kita itu anak tersebut tidak kita samakan dengan yang lain. Maksudnya anak tersebut tetap di dalam kelas, tetapi cara pembelajaran kita ke anak tersebut itu berbeda. Perhatiannya lebih terkhusus. Maksudnya bukan berarti hanya khusus sama dia saja, tapi dia diberi perhatian lebih kayak gitu. Tapi anak-anak yang lain tahu nggak, Nek, Bu Guru ini perhatiannya fokus ke ini yang tidak bisa baca. Yang lainnya ngerti nggak ini anak-anak? Kalau yang lain ngerti, dan kami dari guru saya sendiri ya Pak, itu tidak membedakan, maksudnya dia itu belum bisa, yang ini sudah bisa. Jadi bagaimana caranya biar yang lain juga tidak cemburu kayak gitu. Artinya Ibu Guru tetap menjaga ruangan kelas ini agar kondusif, tidak ada kecemburuan antara yang sudah baca dan belum, ini terlihat sama saja di mata mereka di kelas. Nah, ketika kita memberi sebuah pelajaran juga mata pelajaran maksudnya kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Jadi bagaimana ketika dia bisa nulis, kok dia bisa membaca, ya salah satunya tadi kita bedakan pelajaran yang diberikan sama yang anak sudah bisa membaca. Sekarang gini, pernah nggak ngamati, artinya anak yang benar-benar tidak bisa baca tulisnya, ada bayangannya nih ya, anaknya siapa ada ya? Ada. Ada. Terus dari awal masuk sampai dengan bisa, artinya menyesuaikan dengan yang lain, ngamati nggak ini prosesnya berapa minggu, berapa bulan gitu? Nah, ternyata prosesnya lama ya Pak. Hampir ada 1 tahun. Dan itu dan itu harus Pak, giat, harus telaten kayak gitu. Dan kita Bu Guru harus sabar. Iya, nggak boleh menyerah kayak gitu. Yang namanya guru kan katanya harus sabar ya Pak. Tapi pada akhirnya bisa. Alhamdulillah. Iya. Kemudian ketika ulangan atau pembelajaran seperti yang lain itu juga sekarang sudah bisa. Artinya memang sudah merata ya bisa sesuai dengan yang diinginkan oleh guru, bisa baca, bisa tulis, memahami malah kayak gitu ya. Itu dari prosesnya memang tidak sebentar, ternyata butuh waktu yang hampir 1 tahun. Dan alhamdulillah sekarang sudah sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, seperti itu. Dan jiwa kewirausahanya malah sekarang semakin tumbuh. Dia sering bercerita. Dia ternak ayam gitu Pak. Ternak ayam. Luar biasa. Dan ketika kami kunjungi ke rumah, ternyata ada kandangnya juga Pak. Sudah ada kandangnya. Luar biasa itu. Berarti dia nggak bisa baca, dulunya mungkin nggak bisa baca abjad ya, huruf kita bisa baca situasi itu. Yang namanya anak kan ininya beda-beda ya Pak. Mungkin ada yang pintar atau di mata pelajaran atau akademik, bisa juga di kewirausahaannya, di non akademiknya kayak.
Oke, luar biasa. Iya, dan Oke. kita nggak boleh menjas anak ya Pak. Nggak boleh. Kamu nggak boleh, kamu nggak pintar di sini, kamu nggak pintar di sana kayak gitu. Setiap anak pasti beda-beda nih. Ya, setiap anak beda dan setiap anak berhak untuk sukses. Berhak untuk ya. sukses. Nah, iya. luar biasa Ibu kisahnya. Iya. Ternyata di SMP PGRI Susukan ini selain anak-anak yang tadi yang menjadi disiplin, terus menjadi bisa baca tulis, juga mereka banyak yang punya inspirasi, bahkan punya usaha ya. Iya Pak, betul sekali. Jadi salah satu program unggulan dari SMP PGRI Susukan itu salah satunya kewirausahaan Bapak. Termasuk yang Termasuk ini beroperasi, mungkin sempat berhenti, tapi sekarang sudah mulai berjalan. ya mereka bikin produk sendiri, apa bikin di sekolah? Iya, Untuk mereka juga dibekali untuk bisa membuat produk sendiri. Terus juga di sekolah juga dilatih untuk membuat produk. Jadi yang ada di sini produk mereka dibawa, kalau yang nggak di sini berarti mereka bikin di rumah tapi dijual dan dikonsumsi oleh teman-teman teman di sekolah ini. iya betul. Dengan cara jual beli Dengan berarti ya? jual beli betul. Oke, luar Iya. biasa sekali ya. Selain itu juga setiap pagi aktif, ternyata di sini ada pendidikan karakter berupa pendidikan akhlak nih, Iya. Pak. Jadi mengaji, sebelum mengaji sholat duha dulu setiap pagi gitu. Iya. Berapa tahun panjenengan melakukan seperti itu? Mulai tahun 2018 aktifnya itu. Oke. Artinya ada pandangan sendiri selain pendidikan untuk yang memenuhi untuk target dinas pendidikan, juga karakter ini sangat penting. Ini penting sangat. Dengan cara mendidik mereka setiap pagi sholat duha lalu ngaji bersama. Ngaji bersama. Ngaji teks apa ngaji setoran atau mendidik mereka mengaji kayak di pondok pesantren itu? Nah, ini karena masuknya kan bermacam-macam ya. Dari SD itu, dari kampung ada yang sudah bisa baca, Oke. ada yang bisa setengah baca, ada yang sama sekali tidak bisa baca. Al-Quran maksudnya. Tidak bisa Al-Quran. Nah itu kami pisahkan. Yang sudah bisa baca kami proses, kami dorong untuk hafalannya. Oke. Bagi yang belum bisa, yang setengah bisa lah ya, bisa tapi belum lancar, itu kami bimbing terus. Ini semua siswa ketika masuk langsung pakai programnya seperti itu atau per kelas, di agenda per kelas? Semua siswa. Semua. Berarti Jadi semua siswa langsung sholat duha bersama ngaji. Mereka bisa dan tidak bisa tidak terpatok kelas berarti ya? Tidak. Oke. Kelas sekarang kelas 8 ya, mungkin tidak bisa. Ya, kami campur dengan kelas 7 yang belum bisa. Seperti itu. Oke, tapi nggak ada kesenjangan kamu kelas 11 kah gitu? Tidak ada, alhamdulillah. Ada ya? Karena sudah berjalan ya. Ya. Jadi mereka juga menyadari berarti ya, iya. saya memang masih belum bisa gitu. Jadi bareng dengan ikut adik di dengan kelas adik 11. kelasnya. Ya, itu juga luar biasa ya. Artinya mereka berbaur ini tidak mandang saya kelas 1, saya kelas 2 seperti itu. Ya. Bahkan ada yang kelas 3 masih ikro. Ya lah. Ya, padahal kita campur ya. Kelas 3, kelas 2, kelas 1 ya. Ini ikro semua nih ya. ya. Karena kadang ada yang lambat ya. 2 tahun belum bisa baca Al-Quran ya ada. Nah, karena mungkin masuk sini memang belum bisa membaca ya. Bisa. Jadi memang kelompoknya belum bisa, harus mulai dari awal mendidiknya. Kami memang targetnya gitu ya, di anak-anak ya terpisahkan lah ya. Sudah bisa baca ya, ini ada guru pembimbingnya sendiri. Kemudian yang setengah bisa ada guru pembimbingnya. Oke. Yang sama sekali tidak bisa ya ada guru Sendiri-sendiri. Meskipun itu campur dalam 3 kelas. Oke, ini luar biasa sekali. Jadi ciri khas ya dari SMP PGRI Susukan adalah setiap pagi ada salat duha. Setelah itu ada kelompok-kelompok, bahasa pondok dulu itu kholakoh itu ya. yang sudah bisa baca Quran, yang masih proses dalam baca, yang masih ngaji hijayah bahasanya Iya, untuk belajar huruf Al-Quran.